Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wazidna ilma wa fikha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan nikmatnya Allah mudahkan kita menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan setelahnya kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu bersama. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang Allah muliakan di pagi hari ini, kita akan ambil tafsir dan tadabbur dari surat An-Nur. Ini satu kali pertemuan, Pak. Kalau membahas tafsir surat An-Nur panjang. Jadi apa? Ini kalau satu kali pertemuan itu cukup memberatkan ini. Ya, ada sebuah ungkapan dalam balaghah ini. Oke, siap. Sebuah perkataan itu akan sempurna jika laisa bitawilin mumil wala biqalilin mukhil. Tidak terlalu panjang namun membosankan, atau terlalu singkat namun akhirnya kurang. Namun ala kulli hal insyaallah ta'ala kita akan ambil beberapa faedah dari surat An-Nur. Yang pertama, surat An-Nur adalah surat yang ke-24 dari urutan surat-surat dalam Al-Quranul Karim, yang terdiri dari 64 ayat. Dan surat ini adalah surat Madaniyah. Maka dalam Quranul Karim ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Di antara faedah yang bisa kita ambil, kenapa pertama-tama yang Allah turunkan dari ayat dan surat adalah Makkiyah? Karena surat-surat Makkiyah memberikan penguatan dalam kepribadian, berbicara tentang perkara akidah, perkara penguatan iman, perkara-perkara hati, keyakinan dengan hari akhirat. Apa di antara faedahnya? Jika surat Madaniyah itu berbicara tentang perkara hukum, kalau surat Makkiyah tentang penguatan kepribadian. Apa faedahnya? Di antara faedahnya adalah sebelum seseorang dibangun di atas dasar hukum, hendaknya dikuatkan dalam kepribadian. Dalam artian Islam itu luar biasa dalam membentuk sebuah masyarakat, negara sekaligus ya. Sebelum memberikan undang-undang atau hukum-hukum, maka sesungguhnya yang pertama adalah dikuatkan dari sisi kepribadian. Karena hukum-hukum saja tidak cukup untuk membentuk sebuah masyarakat yang madani, masyarakat yang istimewa. Harus dibentuk kepribadiannya. Oleh karenanya, siapapun yang punya lembaga, punya karyawan, punya binaan, sebelum memberikan batasan-batasan tata tertib hukum, maka hendaknya dikuatkan dari sisi kepribadian. Jika tidak, sebanyak apapun tata tertib hukum-hukum yang diberikan, jika tidak dibenahi kepribadiannya, tidak akan bisa jalan. Oleh karena Islam, jika kita perhatikan dalam ayat Quran, maka sebelum ayat Madaniyah atau surat Madaniyah, maka pertama-tama adalah surat-surat Makkiyah. Baik. Berikutnya surat An-Nur yang terdiri dari dua lafaz, 3 huruf, nun, ra, nun, waw dan ra. Yang lafaz An-Nur memberikan makna tentang terang,
Apa arti an-nur? Cahaya. Cahaya, sesuatu yang terang. Dan sesuatu yang terang memberikan makna lapang. Sebagai contoh, kita ini di dalam masjid yang alhamdulillah cukup luas. Ini kalau kita lari-lari atau kita berjalan dengan cepat bisa? Bisa. Namun seandainya kita matikan lampunya dan ini malam yang gelap gulita, kemudian malamnya hujan, gelap gulita di dalam ruangan, kemudian gelap keadaannya, kira-kira untuk kita lari atau jalan dengan mudah atau hati-hati? Kenapa? Kan tempatnya luas, secara tempat luas. Namun kenapa ketika kita berjalan itu penuh dengan hati-hati? Karena gelap. Karena gelap itu memberikan kesempitan, keterbatasan. Namun ketika diberikan cahaya, meskipun jalannya sempit, tapi kalau terang, dia bisa lewat dengan leluasa, dengan cepat. Maka dalam makna an-nur terdapat kelapangan. Dan lafaz an-nur juga memiliki makna bergerak. Karena memang jika terasa lapang bisa gerak dan tidak menetap. Dan manakah yang lebih utama, yang bisa bergerak atau enggak bergerak? Secara kebaikan mana yang lebih banyak, yang bergerak atau enggak bergerak? Yang bergerak. Sehingga ada sebuah ungkapan Arab mengatakan al-harakatu barakah. Gerak itu memberikan keberkahan. Yang suka mager-mager, Pak, yang habis makan tidur, kemudian apa? Udah nggak banyak gerak. Dengan seseorang yang dia itu gerak, olahraga, yang penting gerak. Mana yang lebih baik kehidupannya? Yang gerak. Bahkan air saja, air jika tidak gerak, air yang gerak, yang mengalir dengan air yang tidak mengalir, sama atau beda keadaannya? Beda. Jika air itu mengalir akan sehat, jika tidak mengalir tidak akan sehat. Dan surat An-Nur Allah sebutkan sebanyak lafaz An-Nur Allah sebutkan sebanyak 49 kali dalam Al-Quranul Karim, dan terdapat 5 lafaz An-Nur dalam satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-35 dari surat An-Nur. Dan ini juga menjadi sebab kenapa surat An-Nur dinamakan surat An-Nur, karena di dalamnya disebutkan beberapa kali lafaz An-Nur dalam satu ayat. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan cahaya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya ada dalam hatiku, pandanganku, pendengaranku, kanan kiriku, atas bawahku, depan belakangku, dan jadikanlah bagiku cahaya. Karena memang dalam hidup kita itu perlu bimbingan. Seseorang dalam hidupnya perlu bimbingan, perlu gayat, perlu ada seseorang yang menuntun, dan tidak ada sebuah hidayah yang lebih sempurna melainkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz An-Nur dalam Al-Qur'anul Karim memiliki beberapa makna. Maka yang pertama, di antara penggunaan lafaz An-Nur memiliki makna Islam.
Jika disebutkan lafaz An-Nur, maknanya adalah Islam, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff di ayat 8. Allah menegaskan, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, maksudnya adalah agama Allah. Sehingga di antara makna An-Nur adalah Islam. Yang kedua, di antara makna An-Nur adalah iman, karena memang ya, dengan adanya Islam, dengan adanya iman bisa memberikan cahaya kelapangan. Allah menegaskan dalam surat An-Nur di ayat 40, wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur, barang siapa yang Allah tidak berikan cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya sedikit pun. Maksudnya adalah cahaya iman. Yang ketiga, di antara makna dari lafaz An-Nur adalah Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di surat Al-An'am di ayat 122, aw man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika yuzayyinu lil kafirin ma kanu ya'malun. Maka apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan padanya cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah manusia? Seseorang yang awalnya mati, tidak punya iman, Allah berikan kehidupan dengan cahaya. Dengan cahaya ada kehidupan, kemudian dia berjalan di tengah manusia. Maka apakah sama dengan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan? Apakah sama seseorang yang dia itu hidup dengan membawa pedoman dengan hidup yang tidak punya pedoman? Sama tidak? Tidak akan sama. Tidak akan bisa disamakan orang yang hidup di atas bimbingan dengan orang yang hidup tidak punya bimbingan pedoman. Maka makna itu adalah Al-Quranul Karim. Seseorang yang hidup dengan membawa pedoman dengan orang yang hidup tidak punya pedoman, itu tidak akan bisa disamakan. Maka di antara burbul masal, perumpamaan yang Allah buat untuk seseorang yang dia itu hidup dengan bimbingan dengan orang yang hidup tidak membawa bimbingan, juga Allah sebutkan permisalannya seperti kayak lebah dan lalat. Lebah dan lalat ini dua hewan serangga. Namun lebah dan lalat kehidupannya sama tidak sama? Beda. Dua-duanya serangga, namun kehidupannya, perbuatannya itu beda. Kalau lebah makannya apa? Bunga-bunga, mencari yang baik-baik. Lebah itu hewan yang dia itu makannya makan cari yang baik dan pasti mengeluarkan yang baik, mencari halalan thayyiban yang baik-baik, mengeluarkan yang baik. Kalau lalat mencari sesuatu yang enggak baik, mengeluarkan pun enggak baik. Dan lebah itu tidak pernah merusak dan mematahkan ranting. Justru lebah itu tahu diri. Ketika dia itu mengambil sari madu dari bunga, maka dia juga membantu. Salah satu kepribadian lebah itu dia ketika mengambil sesuatu, dia juga memberi. Dimanapun dia mengambil, dia memberi. Salah satu pembuahan itu dengan apa? Salah satu pembuahan bunga atau buah-buahan dibantu dengan lebah. Maka lebah tahu diri, kalau dia tuh mengambil sesuatu di suatu tempat, dia juga memberi. Orang beriman pun demikian. Orang beriman itu yang punya bimbingan Quran, ketika dia ngambil sesuatu, dia punya kelebihan, dia memberi.
Oleh karena kalau kita perhatikan, tidaklah disebutkan lafaz aqimus shalah pasti setelahnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Setelah engkau rajin salat, ngapain? Jadilah orang dermawan. Itulah orang yang soleh sempurna. Sehingga tidak ada namanya orangnya rajin salat, tapi itulah yang merusak. Orang yang rajin ke masjid, tapi nggak pakai tapi. Kenapa? Jika dia adalah orang soleh sempurna, aqimus shalah wa atuz zakat. Ketika dia mengambil, dia juga memberi. Dan itulah lebah. Lebah itu hidupnya lebih teratur, nggak asal-asalan, dan nggak suka ganggu. Kapan mulai menyengat? Jika diganggu. Adapun kalau hewan lalat, kehadirannya, kalau ada lalat kehadiran apa ya? Mengganggu. Dimanapun tempat dia bertempat, dia mengganggu. Maka beda antara seseorang yang hidup di atas bimbingan dengan yang tidak di atas bimbingan. Dan di antara makna-makna yang lainnya dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Sebelum surat An-Nur, surat apa? Sebelum surat An-Nur, Al-Mu'minun. Maka di ayat yang terakhir dari surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian ini sia-sia, main-main, gak ada tujuannya, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pesan terakhir dari surat Al-Mu'minun. Allah menegaskan, apakah kami ini menciptakan kalian, hai manusia, Bani Adam, itu main-main saja, gak serius, senda gurau, gak ada tujuan, atau ada tujuannya? Allah menciptakan manusia di muka bumi hanya ciptakan saja, nggak ada tujuan atau ada tujuannya? Pertanyaan bagi manusia. Maka setelah surat Al-Mu'minun, surat An-Nur. Maka pada surat An-Nur Allah tegaskan, suratun anzalnaha wa faradnaha, sebuah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan dalamnya ayat-ayat yang jelas, la'allakum ta'qilun. Allah mengatakan kami turunkan surat di dalam terhadap hukum-hukum yang mengatur, yang memberikan kehidupan bagi manusia. Setelah surat Al-Mu'minun, ketika Allah bertanya, apakah manusia diciptakan tanpa ada tujuan dan batasan? Maka setelah surat Al-Mu'minun langsung surat An-Nur. Enggak, ada tujuan, ada hukum, ada batasan, dan itu semuanya untuk kehidupan bagi manusia. Seseorang yang hidup tanpa ada batasan dengan sebuah masyarakat yang hidup masing-masing punya batasan, manakah yang lebih hidup? Komplek pikir kencang. Ada masyarakat, ada warga. Seandainya masing-masing terserah, mau ngapain terserah, kira-kira nyaman atau nggak nyaman? Terserah, mau berbuat apa saja tanpa memperhatikan kanan kirinya, tetangganya, orang lain. Apakah seseorang itu hidup di sebuah lingkungan, masing-masing punya batasannya, ada haknya, ada kewajibannya, ada juga batas-batasannya. Manakah yang lebih bisa memberikan kenyamanan? Yang masing-masing itu ada batasannya, ada hak-haknya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Sebagai contoh, Pak, misalnya punya tanah 100 meter, maka yang dibangun berapa meter? Pak Dar, punya tanah 100 meter, kalau mau bangun rumah yang dibangun berapa meter?
Hah? Punyanya dikit, tapi bangunnya mintanya banyak. Loh, banyak itu dari mana? Tanahnya siapa itu diambil? Tanahnya Allah. Tanahnya engkau gua. Kalau masing-masing tidak menjaga batasannya, apa terjadi? Terjadi permusuhan di antara manusia. Sehingga kenapa harus ada batasan-batasan? Untuk menjaga diri masing-masing biar bisa nyaman. Saya punya kebebasan, saya juga punya batasan. Sehingga masing-masing apa? Punya tata tertibnya, punya SOP-nya, punya batasan-batasannya. Maka surat An-Nur memberikan batasan-batasan, memberikan hukum-hukum. Sehingga setelah surat Al-Mu'minun, surat An-Nur. Ini kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan al-munasabat. Itu apa? Korelasi antara surat dengan surat. Dalam Al-Quran itu ada ayat demi ayat, ada surat demi surat. Kenapa setelah surat Al-Fatihah surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Baqarah surat Ali Imran? Ali Imran, bukan Al Imran ya, Ali Imran. Setelah surat Ali Imran surat An-Nisa. Kenapa urutannya seperti demikian? Kenapa pertama kali surat Al-Fatihah, bukan surat pertama kali yang turun surat apa? Bismillah. Surat pertama kali yang turun surat Al-Alaq. Tapi secara urutan surat Al-Fatihah. Seharusnya surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Kenapa gak surat yang lain? Enggak. Semua itu ada tujuannya, ada korelasinya. Sehingga tidaklah apa? Urutan surat demi surat, ayat demi ayat, itu semua itu ada korelasinya. Kenapa setelah surat ini surat ini? Kenapa setelah ayat ini ayat ini? Sehingga semua itu nyambung, punya korelasi. Enggak tiba-tiba ayat ini dan ayat ini. Di antara kita bisa ambil setelah surat Al-Fatihah di ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang sesat. Setelahnya langsung Allah tunjukkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu membuka semua catatan-catatan merah Bani Israil, orang-orang Yahudi. Apa itu? Pesan dari Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Setelah selesai pembahasan tentang Yahudi, tentang Bani Israel, waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Itulah surat Ali Imran. Sehingga surat Al-Baqarah itu lebih khusus pada Yahudi, Bani Israel. Surat Ali Imran lebih khusus pada Nasrani, tentang Isa alaihissalam dan keluarganya. Baik. Surat An-Nur. Surat ini tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Namun sebagai pembuka, surat ini membahas tentang menjaga kesucian diri. Menjadi pokok pembahasan dari surat An-Nur adalah menjaga kesucian diri. Khususnya ayat ini berbicara tentang kesucian ibunda orang-orang beriman. Siapa itu? Aisyah. Sampai Allah turunkan ayat dari ayat 11 sampai 20 tentang Aisyah, yang menegaskan bahwasanya Aisyah itu adalah seorang istri Nabi, salah satu di antara ibunda orang beriman yang kepribadiannya bersih suci dari sebuah tuduhan. Pernah
dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seorang nabi tertimpa fitnah, isu tidak baik, Pak. Kira-kira bisa dibayangkan, Pak, kehidupan rumah tangga seorang nabi, bukan sembarang nabi, sebaik-baiknya nabi dan rasul. Rumah tangga seorang nabi pernah ditimpa fitnah. Kalau istilahnya keluarga kita atau tetangga kita, siapalah kita, Pak, tertimpa fitnah, isu itu ya masih oke lah gitu. Ini apa? Rumah tangga seorang nabi, bukan sembarang nabi. Dan fitnahnya menimpa salah satu istrinya yang bukan istri biasa. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu, Pak, ya, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis, siapa? Aisyah. Dan dinikahi umur berapa? Umur muda beliau atau umur dewasa atau dulunya janda? Manakah yang lebih suci, Pak, kepribadiannya? Yang masih muda belia atau yang sudah umur berapa kalau perempuan menikah, Pak? 24, 30. Tentunya, Pak, yang masih muda belia. Kenapa? Sebelumnya hatinya belum pernah ada yang melewati. Kalau seorang perempuan yang sudah umurnya mungkin 20, 24, 30 baru menikah, mungkin nggak dalam perjalanan hidupnya pernah ada hati yang singgah. Pak Dar dulu mana? Yang perempuan yang sudah umurnya ya berapa umur perempuan? 20, 24, 30 atau 40. Ada umur 40 baru menikah. Kira-kira, Pak, kira-kira nih, di umur yang sudah dia lewati sekian-sekian tahun itu, pernah gak ada hati yang bersinggah? Ya mungkin pernah. Namun cuma takdir tidak mempertemukan, tidak bertemu gitu. Atau mungkin sebaliknya bapak-bapak lah gitu, bapak-bapak nih yang suka nih. Dulu pernah gak, Pak, sebelum menikah itu ada hati yang singgah, Pak? Mau dijawab gak enak gitu. Cuma ya sudahlah gitu, cuma takdir tidak mempertemukan saja gitu. Nostalgia. Cuma kalau menikahnya masih muda, itu, Pak, benar-benar, Pak, belum ada hati yang singgah. Sehingga kesucian, kebersihan Aisyah itu benar-benar bisa diibarat katakan masih full. Belum pernah kenal laki-laki langsung dinikahkan. Benar-benar, Pak, bersih. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Muhammad dengan orang yang tidak bersih. At-thayyibat lit-thayyibin. Yang baik-baik ya dapat yang baik-baik. Namun, apa? Pernah terjadi isu fitnah. Rasulullah Aisyah dituduh berzina. Kira-kira seperti apa beratnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang biasa, Pak, dituduh itu ya biasa lah. Tapi kalau orang yang sebagai figur Aisyah ummahatul mukminin, ibunda orang beriman semuanya, dituduh berzina, seperti apa beratnya? Jadi tokoh terkena isu fitnah dengan orang biasa yang terkena isu fitnah, mana yang lebih berat keadaannya? Tokoh, Pak. Buliannya itu lebih besar daripada orang biasa-biasa aja. Makanya, Pak, seseorang yang punya kemuliaan lebih pasti punya tanggung jawab lebih. Nah, seseorang yang sudah dia itu menjadi tokoh, dihormati dengan ilmu atau jabatannya, lebih harus bisa menjaga daripada orang biasa. Kenapa? Ziyadatut tashrif, ziyadatut taklif. Bertambahnya kemuliaan, bertambahnya beban.
Ketua DKM siapa di sini? Ya. Bendaharanya siapa? Ini apa? Ini tashrif, kemuliaan. Kenapa? Yang diurus bukan rumahnya dia. Rumahnya siapa? Allah. Tashrif. Tapi dengan bertambahnya kemuliaan, bertambah juga tanggung jawab. Seandainya kas masjidnya kurang, siapa yang bertanggung jawab? Sebelum jamaah, maka apa? DKM, Pak. Bendahara, Pak. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, udah gak usah cari-cari jamaah. Ziyadatut tashrif, ziyadatut taklif. Bertambah mulianya seseorang, bertambah tanggung jawab. Sepadan besarnya pahala dengan besarnya ujian. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu juga besarnya dengan besarnya tekanan. Jadi kalau yang punya masalah besar itu kan, ya, itu apa? Di antara motivasi biar semangat, pasti pahalanya besar. Jadi kalau punya masalah berat ingat-ingat bahwasanya pahalanya juga besar. Ini cara menghibur diri. Terkadang ketika kita tidak bisa mendapatkan penghibur dari luar, hibur diri sendiri. Baik. Kisah Aisyah disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan langsung yang meriwayatkan Aisyah, kan dia sendiri yang merasakan. Maka di tahun yang kelima terjadilah perang Bani Mustaliq atau Al-Muraisiyah. Dan menjadi kebiasaan Nabi SAW kalau mau keluar perang, keluar dalam tugas, beliau tidak sendiri. Beliau pasti mengajak istrinya. Jadi kalau Pak Dar jalan tugas jauh, Pak, ya. Ditinggal nanti Bang Toyib, Pak, nggak pulang-pulang ya. Tapi Bang Toyib itu masih baik, Pak. Bang Toyib, apa Toyib? Baik. Meskipun dia nggak pulang-pulang, yang penting kenapa dinamakan baik Bang Toyibnya, Pak? Meskipun nggak pulang-pulang, yang penting transfernya lancar. Masih meskipun nggak pulang-pulang masih dinamakan dengan Bang Toyib. Maka Nabi SAW ketika beliau keluar dalam safar mengajak salah satu istrinya, maka beliau melakukan undian aqra'a bain azwaji. Kenapa Rasulullah SAW ketika mau keluar membawa istrinya kemudian membuat undian? Kenapa, Pak? Kenapa buat undian? Karena istrinya banyak. Kalau istrinya cuma satu, Pak, nggak perlu diundi. Itu aja yang diajak. Maka Rasulullah SAW membuat undian ketika setiap kali mau dalam safar, dalam peperangan, mengundi. Maka pada saat itu yang keluar adalah namanya Aisyah, sehingga yang diajar adalah Aisyah. Ini menjadi sebuah motivasi anjuran, bukan motivasi anjuran. Jadi kalau punya beberapa pos, kalau mau keluar itu ajak istri. Salah satu caranya gimana? Undian. Kalau sudah diundi, ya sudah, yang keluar itu yang ikut, yang lainnya ridho. Rasulullah SAW pergi dengan para sahabatnya dan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Selesai dari peperangan Bani Mustaliq atau Al-Muraisiyah, maka Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Ketika kembali ke kota Madinah dan sudah mulai mendekati kota Madinah, Rasulullah SAW singgah. Ya, sebagaimana keadaan orang musafir, pasti tidak berjalan terus, ada waktu istirahatnya.
Ketika beliau istirahat, beliau mengizinkan untuk malam ini melanjutkan perjalanan, mempercepat pulang. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu izin untuk keluar dari al-haudaj, tandu. Keluar dari tandunya. Beliau keluar ya untuk qadaul hajah. Untuk menyelesaikan sebuah hajat. Beliau ketika keluar dari tandunya melewati pasukan-pasukan. Kemudian selesai dari hajat beliau, maka beliau kembali ke pasukan untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Ketika beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai di pasukan, ternyata apa? Kalungnya hilang. Jaz'u adfar, gitu. Sebuah kalung yang dari batu yang mulia. Itu apa? Jatuh hilang. Maka beliau kembali ke tempat yang tadi mencari-cari. Namanya mencari-cari barang hilang itu bentar apa lama? Ya butuh waktu lah, butuh waktu. Karena belum ada alarm, Pak. Sehingga apa? Ketika dicari sampai beliau dapat. Ketika dapat karena agak lama, beliau kembali ke tempat tadi. Ternyata pasukan sudah berangkat. Mungkin kita akan nanya, apa penjaga pengawal pasukan nggak tahu? Kok bisa apa? Mereka berangkat membawa tunggangannya itu apa? Nggak merasa yang ada Aisyah. Kan biasanya kalau ada tunggangan, ada orangnya itu diketahui kan bebannya. Nah siapa? Kalau kita itu bawa sesuatu, ada orang nggak ada orang kan beda. Pasti kalau ada orangnya lebih berat. Maka Aisyah menjelaskan, kami dulu para wanita-wanita kunna khifafan. Kami itu wanita-wanita yang beratnya itu khifaf, beratnya itu ringan. Lam yakunna illa luqmah. Kami itu nggak makan kecuali hanya beberapa suapan. Jadi kami itu wanita-wanita, ibu-ibu yang beratnya apa? Ringan. Kalau boncengin istri yang ringan gimana, Pak? Naik motornya tuh, terasa nggak, Pak? Yang pernah boncengin saja deh. Boncengin orang yang ringan berat badannya, Pak, itu kan kayak nggak terasa. Maka Aisyah mengatakan kami itu dulu adalah istri-istri yang ringan karena makanya itu dikit. Jadi yang mau berat badannya agak ringan makanya pun yang ringan-ringan saja. Cuma masanya ini kebanyakan makan ringan, jadi apa? Berat. Yang kedua, Aisyah mengatakan, dan saat itu saya itu masih gadis muda belia. Ini sebab yang kedua. Biasanya orang-orang yang kalau baru-baru nikah masih muda, itu berat badannya berat atau belum, Pak? Dulu awal-awal nikah. Yang jawab yang sudah menikah. Ketika apa istri pertama kali menikah itu mungkin beratnya apa? Masih ringan. Sehingga sebab kedua, bahwasanya kami itu para perempuan yang beratnya itu ringan. Sehingga ketika para pasukan membawa tandu atau enggak ada orang atau enggak ada orang, itu hampir nyaris tidak terasa. Ketika Aisyah mendapati pasukan sudah tidak ada, la mujib wala da'i, tidak ada orang memanggil dan tidak ada yang merespon, maka Aisyah dengan kecerdasannya kembali ke tempat yang semula. Jadi kalau hilang, kalau ketinggalan rombongan, maka kembalilah ke tempat yang awal, jangan kemana-mana. Siapapun dari kita kalau ketinggalan rombongan gimana? Pasti apa? Ke tempat yang tadi. Karena itu tengah padang pasir atau di tengah hutan. Seandainya ada yang hilang, ada yang ketinggalan, kita sebagai panitia pasti apa? Mencari ke tempat tadi. Siapapun yang kalau ketinggalan rombongan berdiam di tempat yang awal. Sampai karena keadaan malam, beliau ngantuk akhirnya tertidur. Sampai waktu pagi, dan juga sangat letih, capek. Keesokan paginya ada salah seorang sahabat juga yang tertinggal, bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Tsumma Dikwani.
beliau itu tertinggal pasukan atau di bagian akhir, mungkin juga karena salah satu panitia. Namanya panitia acara, Pak. Panitia kalau kita punya acara sebagai panitia, datangnya awal atau belakangan? Panitia, Pak, awal. Pulangnya duluan apa belakangan? Panitia itu datangnya awal, pulangnya belakangan. Kenapa? Memastikan. Maka Sofwan bin Mu'attal mungkin salah satunya adalah apa? Sebagai penjaga bagian belakang. Sehingga kalau ada barang-barang yang tertinggal, beliau yang mengumpulkan. Atau pada sebab yang kedua, Sofwan bin Mu'attal ini apa? Kenapa tertinggal pasukan? Ma yu'rafu anhu. Karena seorang sahabat yang dia itu keluarganya dikenal dengan Thaqilatur Ra's. Keluarga besar yang memang apa? Kepalanya berat. Maksudnya Pak, ini bahasa kiasan. Kepalanya berat. Jadi kalau sudah tidur susah bangun. Ada gempa pun, ada apa saja itu apa, susah bangunnya. Ada kan gitu Pak? Tidurnya itu kalau tidur susah dibangunin. Jadi andai kata semua sudah pulang, dia masih di masjid. Kenapa? Ketiduran. Sehingga keluarga Sofwan bin Mu'attal ini keluarga besar yang rata-rata semuanya apa? Dikenal kalau tidur bangunnya susah. Sehingga beliau tertinggal di pasukan. Ketika beliau berjalan kembali di pagi yang gelap gulita, melihat ada sawat, ada hitam kejauhan. Dan makna sawat adalah kayak ada manusia. Sampai beliau mendekati dan mendekat. Ketika mendekati, ternyata seorang perempuan. Dan Sofwan bin Mu'attal ini apa? Dua adalah temannya Abu Bakar, tetangga Abu Bakar. Sehingga apa? Dulunya itu apa? Sebelum turun ayat hijab atau ketika Aisyah masih kecil, itu apa? Kelihatan wajahnya, rambutnya gitu. Kalau masih kecil boleh gak pakai jilbab, Pak? Ketika masih kecil boleh gak pakai jilbab? Boleh. Karena belum taklif. Dan orang Arab itu biasanya kalau masih kecil-kecil, Pak, itu jarang dikasih kerudung. Rambutnya, wajah itu kelihatan, ketahui. Tapi ketika sudah dewasa baru ditutup rapat. Kalau kita kembalikan kita nih, kecil dikerudungin, bisa besar di enggak. Sehingga Mbak Aisyah itu tahu, Sofwan bin Mu'attal itu tahu wajahnya, tahu juga Mbak Aisyah. Ketika melihat bahwasanya yang tidur adalah Aisyah, maka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa Aisyah tertinggal? Maka Aisyah terkaget, langsung apa? Bangun melihat kalimat istirja'nya Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya apa? Aisyah menutupi wajahnya, kemudian apa? Enggak lama langsung Sofwan bin Mu'attal menundukkan tunggangannya. Enggak banyak bicara, langsung dinaikkan ke tunggangannya dan kembali menyusul pasukan. Dan dalam perjalanannya tidak banyak cakap. Enggak tanya-tanya, gimana kamu kok bisa terlambat? Tidak ada perbincangan di antara mereka berdua. Sampai akhirnya ketika sudah mendekati dari pasukan sebelum masuk kota Madinah, dan itu terjadinya di waktu siang. Kenapa? Bangunnya di waktu pagi, sampai bisa mengejar, sampai di pasukan waktu siang. Ketika di waktu siang itulah di depan daripada dekat dari kota Madinah, pintu Madinah, maka di sana orang-orang melihat di siang hari, di siang yang bolong, ternyata Pak Aisyah sama Sofwan bin Mu'attal. Maka pada saat itulah halakaman halak, kata Aisyah, binasalah yang binasa. Dan yang pertama kali yang memviralkan berita dusta adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pentolanya orang-orang munafik. Kira-kira kalau siang hari Pak, ada kecurigaan nggak? Siang hari, kalau malam hari masih oke, ada kecurigaan. Tapi kalau siang hari ini apa? Seharusnya Pak menghilangkan ribah, keraguan. Seandainya
Aisyah bermain dengan Sofwan, itu apa? Nggak mungkin beliau datang dengan terbuka. Orang kalau istilahnya berbuat dosa itu biasanya ngumpet-ngumpet atau terang-terangan. Ya. Yang suka ngajakin yang enggak Pak, itu diam-diam ngumpet-ngumpet apa terang-terangan? Ngumpet-ngumpet Pak. Bila perlu apa? Pakai topeng. Bila perlu apa? Jangan lewat yang khalayak umum, cari tempat yang sepi-sepi. Ini apa? Datangnya dia siang hari. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan seandainya mereka berdua melakukan perbuatan dosa, enggak mungkin mereka itu datang dengan terbuka di siang hari. Kata Ibnu Katsir. Maka pada saat itu apa? Binasalah binasa. Dan Allah takdirkan Aisyah dalam sebulan sakit. Sebulan sakit tidak keluar rumah. Dan beliau tidak mendengar apa yang terjadi di luar. Ternyata Pak, banyak orang-orang itu yang membicarakan tentang Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Sampai tersebar. Dan orang yang paling banyak menyebarkan adalah orang-orang munafik, bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Sampai suatu ketika Aisyah sudah mulai sembuh sakitnya, maka beliau suatu malam itu keluar rumah bersama Ummu Mistah untuk qadha'ul hajah, untuk buang hajat. Ketika beliau keluar dari rumahnya di malam hari, dan ini Aisyah mengatakan, ini kebiasaan kami itu masih membawa kebiasaan orang Arab dulu. Apa itu? Menaruh tempat buang hajat itu di luar rumah. Karena apa? Dulu orang-orang kita Pak, itu WC buang hajat di mana? Dalam rumah apa di luar? Di luar. Karena apa? Qadhul hajat tempat yang menjijikkan, tempat yang buruk. Sehingga orang-orang dulu itu apa? Ketika menempatkan WC-nya itu apa? Di luar rumah. Dan kami masih melakukan hal itu. Ketika beliau sedang selesai hajatnya, ternyata apa? Ummu Mistah itu jatuh dengan kainnya sendiri. Bawa kain jatuh. Ketika beliau jatuh mengatakan, Ta'isa Mistah, celaka Mistah. Aisyah pun terkaget. Bi'sa ma qult, sungguh buruk apa yang kau katakan. Engkau mencela Mistah, anakmu sendiri, dan dia adalah salah sahabat yang ikut perang Badar. Maka Ummu Mistah mengatakan, wahai Aisyah, aku mencela itu karenamu, maksudnya membelamu. Dan orang dulu Pak, orang dulu, jika dia itu jatuh, kalau kita nih dalam syariat kita, kalau kita jatuh, apa yang diucap? Lari-lari jatuh Pak, bilang apa? Spontan. Lari-lari jatuh, bilang apa spontan? Astagfirullah, innalillah, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat zikir. Namun apa? Orang jahiliyah itu kalau kesandung dan jatuh, dia akan mencela orang yang dulu bikin dia kesal. Jadi kalau jatuh apa? Celaka si fulan, masih apa? Dia akan menyebut nama orang yang dulu bikin kesel. Maka Ummu Mistah mengatakan, Ta'isa Mistah, anaknya dia dicela, anak sendiri dicela. Maka saya mengatakan, sangat buruk apa yang kau katakan. Dia mengatakan, sungguh wahai Aisyah, aku membelamu atas sesuatu apa kau membelaku? Ya hanta, wahai Aisyah, apa kamu nggak dengar berita yang baru viral tentang dirimu? Aisyah nggak tahu. Apa? Maka diceritakan oleh Ummu Mistah bahwa orang-orang membicarakan tentangmu, bahwa engkau berbuat ini dan itu kepada bersama Sofwan bin Mu'attal. Apa benar? Iya. Maka saat itu yang aku awalnya mau sembuh menjadi lebih sakit. Maradun ala marad. Bertambah sakitku lagi, bertambah keadaan beratku lagi. Kemudian aku pulang. Ketika aku pulang, ya, aku merasa
Selama aku sakit, aku tuh kehilangan kelembutan Rasulullah. Jadi kalau sebelumnya kalau sakit itu Rasulullah itu sangat lembut. Tapi kali ini itu agak beda. Ketika beliau datang, memberikan salam, tanya kabar, selesai. Tidak terlalu lama. Sehingga apa? Ini agak meragukanku. Ada apa? Maka ketika beliau sudah pulang dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk pulang sebentar, menemui kedua orang tuaku. Maka beliau mengizinkan Aisyah untuk pulang. Apa tujuannya? Memastikan berita. Apakah berita yang disampaikan Ummu Mistah itu benar atau tidak? Maka beliau pulang ke rumah menemui ibunya dan abinya, yaitu Abu Bakar. Sesampai pulang di rumah, kemudian apa? Aisyah langsung menangis dan bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, benarkah orang-orang itu berbicara tentangku bahwasanya aku tertuduh melakukan ini dan itu dengan Safwan bin Mu'attal? Maka ibu mengatakan, seperti itulah yang ada di tengah banyak orang. Namun wahai anakku, hawin alaiki, tenangkan diri, tenangkan dirimu. Kan tidaklah seorang perempuan yang sangat dicintai oleh suaminya, kemudian dia punya banyak saingan, pasti apa? Akan disebut kekurangannya. Maksudnya tidaklah seorang yang punya keistimewaan di tengah madu-madunya, pasti apa? Akan berebut dengan suaminya, dan yang dibenci itu akan disebutkan kekurangannya. Maka udah, tenangkan dirimu. Kenapa Ibunda Aisyah mengatakan demikian? Karena salah satu yang nanti termakan fitnah adalah Hamna bintu Jahsh. Hamna bintu Jahsh adalah saudarinya ibunda orang beriman Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh adalah istri Rasulullah SAW. Dan Zainab bintu Jahsh ini apa? Istri Nabi yang kecantikannya itu hampir sepadan dengan Aisyah. Sehingga apa? Saingannya Aisyah itu Zainab bintu Jahsh. Dan nanti saudarinya itu ikut-ikut dalam fitnah tersebut. Kemudian Aisyah semakin sakit dan semakin menangis, sampai akhirnya Abu Bakar mendengar, wahai Ummu Aisyah, ada apa terjadi pada Aisyah sampai menangis seperti ini? Maka dia mengatakan, sungguh apa? Dia telah mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang dirinya. Dan Abu Bakar pun menangis dan berat. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, lam nurma fil jahiliyah afanurma fil Islam. Kami itu semasa zaman jahiliyah belum pernah ada keluarga Abu Bakar itu kena fitnah seperti ini. Semasa zaman jahiliyah kami itu keluarga Abu Bakar itu keluarga baik-baik. Belum pernah itu di zaman jahiliyah kami itu tertuduh. Apakah apa setelah datang Islam justru apa kami tertuduh seperti ini? Kira-kira Pak, ungkapan seperti ini seperti apa beratnya? Sudah sangat berat. Sampai apa? Setingkat Abu Bakar itu sangat berat. Kami saja di masa jahiliyah itu nggak pernah seperti ini, tertuduh seperti ini. Apakah setelah datang Islam kami tertuduh? Maka akhirnya beliau mengatakan, tenangkan wahai putriku. Hingga akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bingung. Dalam sebulan tidak turun wahyu. Hingga akhirnya Rasulullah SAW meminta pendapat dua sahabatnya yang dekat. Siapa itu? Usama dan Ali. Wahai Usama, kira-kira gimana pendapatmu tentang Aisyah? Aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat sesuatu melainkan kebaikan pada Aisyah. Tidak tercelah, tidak ada celah keburukan. Kemudian saya tanya kepada Ali, wahai Ali, gimana kira-kira pendapatmu? Dan Ali itu keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau keluarga laki-laki gimana biasanya? Lebih membela perempuan apa laki-laki, apa keluarganya?
Ali mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak menyempitkan keadaan. Perempuan masih banyak. Jika engkau ingin, ya sudah. Perempuan masih ada yang baik-baik, masih banyak. Ini apa jawaban Ali bin Abi Thalib. Tapi jika engkau ingin memastikan, tanyakan asistennya. Masih apa? Aisyah itu punya apa istilahnya? ART rumah tangga yang sering senantiasa membersamanya. Siapa? Bariroh. Jadi kalau ingin memastikan, tanyakan Bariroh. Karena Bariroh itu yang mengasuh Aisyah. Sehingga apa? Dia yang tahu karakter kepribadian Aisyah. Tanya apa? Bariroh. Maka ditanya Bariroh, wahai Bariroh, gimana penilaian tentang Aisyah? Pada mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat keburukan padanya kecuali satu. Apa itu? Dia itu seorang perempuan kalau bikin adonan itu sampai tertidur. Sampai akhirnya apa? Adonannya dimakan oleh kambing peliharaannya. Jadi apa? Masih kecil banget. Jadi apa? Bikin adonan sampai apa? Tertidur di tempat adonannya. Sampai apa? Kambingnya yang pelihara itu memakan adonannya. Kata Rasul, ini semua orang bisa terjadi. Akhirnya SAW naik di atas mimbar menemui para sahabat. Wahai para sahabat, sesungguhnya disebutkan ada seorang laki yang menyakiti keluargaku, dan disebutkan bahwasanya keluargaku telah melakukan ini dan itu bersama Sofwan bin Mu'attal. Dan Sofwan bin Mu'attal adalah sahabatku yang aku tidak melihat kecuali kebaikan, dan tidaklah dia masuk ke dalam rumahku melainkan bersamanya. Siapakah yang akan menolongku, membelaku dari mereka itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Rasulullah, jika dia dari Aus, saya tebas lehernya. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad bin Mu'adz, engkau gak akan bisa, engkau gak akan mungkin bisa apa? Menebasnya. Seandainya dia dari golonganmu, kamu gak akan melakukan hal demikian. Ini apa kata Aisyah? Sa'ad bin Ubadah ini orang yang soleh, tapi apa? Sesoleh-solehnya orang itu masih terkadang apa? Timbul penyakit asobiah, penyakit apa? Kesukuan itu masih muncul. Karena memang orang Arab itu sangat kental dengan kesukuannya. Orang Arab itu memang apa? Sangat kental dengan kesukuannya. Sampai Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal, Allah telah menolongmu wahai Muhammad dengan pertolongannya dan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau menginfakkan harta untuk menyatukan hati-hati manusia para sahabat dari berbagai macam suku dan kabilah, engkau gak akan bisa menyatukan hati mereka meski engkau infakkan semua harta di muka bumi. Dalam artian, menyatukan hati itu kalau bukan taufik dari Allah tidak akan terjadi. Masing-masing dengan kesukuannya, kabilahnya, masing-masing dengan egois dan emosinya. Akan tetapi Allah mengatakan, Allah lah yang menyatukan hati-hati para sahabat, sehingga apa? Yang tadi awalnya sengketa antara Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah akhirnya lentur dan kembali bersama lagi. Karena waktunya sudah mendekati Pak ya. Jadi apa? Koma dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal apa? Ini adalah kisah yang sebagai muqaddimah dari surat An-Nur. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan kisahnya di pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Jadi apa? Ini yang bisa kita ambil faedahnya ya. Dan baru nanti kita akan masuk pada pembahasan surat atau ayatnya. Karena gini, di antara ilmu tafsir adalah apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab dari turunnya ayat dan surat. Karena tidak mungkin akan membahas sebuah ayat surat jika tidak membahas tentang sebab musabab turunnya ayat, sehingga ayat itu sesuai dengan kejadian dan realitanya. Karena sebuah ayat jika tidak diturunkan pada asal nuzulnya, dia akan bisa dipahami dengan pemahaman yang lain, atau tidak mendekatkan pada pemahaman,
atau kurangnya faedah yang akan diperoleh. Sehingga ya, dalam membahas ilmu tafsir ya, ada nama ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.